Hehehe, what's up Movielas? You're watching Movielah Flash. Seperti biasa, masih bersama dan gue Echa Nangin yang akan kasih info menarik seputar movie, TV, dan entertainment selama beberapa menit ke depan. Dan gue bakalan kasih tahu film-film apa aja yang wajib lo tonton menjelang akhir tahun, dari film Indonesia sampai film luar negeri. And here is The Flash. Sama seperti bulan Desember tahun lalu, tahun ini gak bakalan seru kalau kalian gak nonton jilid kedua dari prequel The Lord of the Rings, yaitu The Hobbit, The Desolation of Smaug. Masih seperti film The Hobbit yang pertama, The Hobbit, The Desolation of Smaug ini masih dibawa arahan sutradara kondang Peter Jackson. Kisah film fantasi epic ini melanjutkan pertualangan Bilbo Baggins, para kurcaci dan Gandalf untuk menuntaskan misi utama mereka merebut Lonely Mountain dari cengkraman naga Smaug. Tapi sebelum masuk Lonely Mountain, mereka harus berhadapan dulu dengan para peri dari Mirkwood. Film kedua dari trilogi The Hobbit ini diperkirakan juga akan meledak seperti film yang pertama, yang meraih pendapatan lebih dari $1 miliar Amerika. Kalau total pendapatannya segitu, nggak heran kalau biaya produksi The Hobbit The Desolation of Smaug bisa mencapai 150 juta US dollar. Penasaran? Nonton aja film ini tanggal 13 Desember nanti. Nah, film kedua adalah 47 Ronin yang bintang utamanya adalah Keanu Reeves. Film ini mengisahkan tentang pembalasan dendam 47 samurai tak bertuan. Kai yang diperankan oleh Keanu Reeves diceritakan terbuang dari tanah Jepang. Lalu ia hidup sebagai budak dari seorang penguasa kejam, Kira. Sampai akhirnya Kai justru bergabung menjadi pasukan Ronin yang dibakar dendam tadi. 47 Ronin jelas tidak boleh dilewatin tanggal 25 Desember nanti. Karena di film ini lagi-lagi Keanu Reeves unjuk kebolehan bela diri, khususnya dalam bermain pedang. Bukan cuma itu aja yang bikin seru, tapi 47 Ronin juga dibuat dengan format 3D dengan sutradara Karl Erik Rensch yang piawai bikin visual stylish. Apalagi didukung sama biaya produksi yang rasa saya yaitu 170 juta US dollar. Film ketiga adalah biopik dari tanah air yang paling ditunggu tahun ini. Film Soekarno arahan Hanung Bramantyo. Film biografi tentang presiden pertama Indonesia ini melalui perjalanan panjang sampai bisa tayang di bioskop tanggal 11 Desember nanti. Selain riset yang berbelit, tim produksi film Soekarno juga menghadapi tuntutan hukum dari keluarga Bung Karno yang tidak setuju film Soekarno dibuat. Di film ini Aryo Bayu akan tampil memerankan tokoh Soekarno, sedangkan aktor kawakan Lukman Sardi bakal mengimbangi akting Aryo Bayu dengan memerankan sebagai Muhammad Hatta. Cerita film epic produksi Multivision ini dimulai saat Soekarno tinggal di rumah pimpinan Sarekat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto di Surabaya pada tahun 1920-an. Film Soekarno ini juga memperlihatkan Soekarno yang berperilaku militan dan penuh strategi dalam menghadapi Belanda dan Jepang. Hingga akhirnya Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dan selanjutnya film Noah Awal Semula. Film ini bakal memperlihatkan bagaimana band Noah yang tadinya bernama Peter Pan bangkit dari keterpurukan dan mencapai kesuksesan. Sutradara sekaligus produser film ini Putra Matuta menjanjikan akan menampilkan keseluruhan perjuangan band Noah dengan berbeda, tetap menghibur dan asik ditonton. Rock and roll deh pokoknya. Putra juga bilang film ini gak bakalan banyak tampilkan band Noah dalam bermain musik atau manggung. Putra Matuta malah banyak menyajikan momen-momen personal para personil band Noah. Seperti waktu Lever David, keyboardis Noah, diangkat oleh dokter. Dan juga bagaimana susahnya Ariel untuk ketemu sama anaknya. Film terakhir yang wajib ditonton adalah film epic yang diangkat dari novel legendaris tahun 1939 karya Buya Hamka. Tenggelamnya kapal Fatherwick. Poster filmnya aja udah epic. Ada kapal tenggelam dan juga para penumpangnya berjatuhan. Mirip Titanic sih, tapi enggak dan ceritanya, yakin gue. Inti cerita tenggelamnya kapal Vanderwick soal hubungan cinta segitiga antara Zainuddin, Hayati, dan Aziz. Yang bikin menarik, polemik, dan drama percintaan mereka itu dilatari oleh perbedaan latar belakang sosial dan adat istiadat masyarakat Minangkabau pada era 1930-an. Sisi epik lainnya dari film yang bakal tayang 19 Desember ini adalah pemerannya yang terkenal dan bisa bikin mata adem selama nonton. Ada Reza Rahadian, Herjunot Ali, dan Pevita Pierce. Belum lagi set artistik dan kostumnya yang wah banget. Gak usah heran sih kalau film Tenggelamnya Kapal Vanderwick ini digarap serius banget. Tentunya film Tenggelamnya Kapal Vanderwick ini diharapkan sukses di tangga box office tahun ini. Nah, itu dia 5 film yang wajib lo tonton menjelang akhir tahun ini. Catat tanggalnya jangan sampai kelewatan ya. Karena biasanya film-film akhir tahun itu selalu spektakuler dan gak bikin kecewa. By the way, jangan lupa komen-komen di bawah. Gue Echa, mohon pamit!